Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa atba'ihi wa mawala. Selesai puji syukur kita serahkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Iringan kedua selawat dan salam, mari pula kita ikut sertakan ke baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para ahli dan sahabat sekalian yang kami hormati dan kami muliakan, bapak-bapak sebagai panitia pelaksana dan pengurus masjid yang dirahmati Allah, yang mulia seluruh jamaah salat zuhur yang ada pada tempat yang mulia ini. Merupakan pertemuan yang keempat di dalam Ramadan, yang insyaAllah merupakan adalah Senin terakhir pertemuan di dalam Ramadan. Maka karenanya pada hari ini kita akan bicara sedikit hal yang kita rasa memang sangat memerlukan untuk dapat kita pahami. Semoga kesempurnaan keyakinan insya-Allah mendapat di dalam ujung Ramadan. Jemaah yang terhormat, yang pertama, agama adalah mengikuti aturan. Bukanlah agama membuat aturan. Kita ulangi, agama adalah mengikuti aturan. Bukanlah orang beragama itu dan orang itu membuat aturan. Maka karenanya selama aturan yang telah dibuat, aturan yang telah diciptakan oleh Allah Ta'ala, selama itu orang yang beragama dia mengikut dan melakukan, maka sama dengan orang itu adalah mengikuti aturan yang telah diciptakan dan mengamalkan aturan yang telah dibuat oleh Allah. Dan jangan ada sedikit pun terpaham yang bahwa adalah Islam itu sudah membuat satu aturan. Para hadirin sidang jemaah yang terhormat, kenapa? Di antara isi yang terkandung di dalam Quran, Al-Yawma akmaltu lakum dinakum hingga akhir, segala sesuatu yang ada kaitannya antara hubungan manusia dengan Allah adapun habli minallah, dan hubungan yang ada hubungannya antara manusia dengan manusia habli minannas, Allah telah lengkap. Allah menurunkan aturan kepada hambanya melalui baginda Rasul dalam masa tenggang waktu 22 tahun sekian. Sehingga pada hari yang terakhir baginda di satu tempat di dalam Arafah di Haji Wada, Allah menurunkan Al-Quran, Al-Yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islama dinna. Pada hari ini saya beritahu kepadamu Muhammad, yang perlu kamu sampaikan kepada segenap lapisan hambaku dan umatmu, segala sesuatu yang menyangkut dengan aturan agama telah lengkap dan telah cukup, tidak ada satu pun yang tinggal. Adakala yang terkait hubungan antara Allah saya dengan makhluk dan antara hubungan manusia dengan sesama manusia. Hubungan manusia dengan sesama manusia itu adalah yang menyangkut dengan zakatnya, yang menyangkut dengan hajinya, yang menyangkut dengan pergaulannya, yang menyangkut dengan pernikahannya, yang menyangkut dengan warisannya. Semua itu memang sudah lengkap. Jamaah yang terhormat, kelengkapan itu apa? Secara pemahaman agak sedikit payah diterima. Turunnya Al-Quran adalah Al-Yawma akmaltu lakum, baginda Nabi masih dalam posisi hidup.
Jangankan berapa lama sesudah beliau wafat, dari masa hijrah sampai kemari saja sudah sekian, sudah 1000 sekian tahun. Lalu adalah lengkap segala sesuatu diturunkan. Mungkinkah barang sudah ribuan tahun lengkap? Jamaah yang terhormat, bahasa Al-Quran al-yawma akmaltu lakum dinakum hingga akhir. Bagaimanapun perkembangan alam maju dan bagaimanapun tingginya daya pikir manusia memikir alam, dasar agama sudah bisa dan sudah bisa tepung. Artinya lepas dah carang urang ini fikir gini pegat gerai-gerai hanjik pasal jawang pakri lain mendung bi pegat karena persiapan dalam Quran sudah ada. Nampak sepintah tenekalan yang bawa bayi tabung nala Quran ubiun Quran lifun alif lam mim wan nasi ajmain dalam hanam jika ni dengan hana bahasa bayi tabung. Apakah yang bawa dalam Al-Quran belum bisa menampung bagaimana hukumnya bayi tabung? Tetapi Quran sudah bicara al-yawma akmaltu lakum, sudah ada. Para hadirin sidang jamaah yang terhormat, kalau demikian Allah bersifat dengan kamal dan jamal. Zat Allah zat yang sempurna, lalu ciptaan Allah sedikit pun tidak ada lagi kekurangan. Maka dalam sama dengan kamal Allah Ta'ala itu, kenapa Allah itu diberi nama dengan kamal, zat yang sempurna, pakan kekun sempurna Tuhan. Yang dikatakan kamal itu adalah sesuatu yang tidak ada satu pun kaitan dengan zat tersebut. Hana sempurna mikat dengan zat Tuhan, itu dikatakan kamal. Sedangkan yang menyangkut dengan hak alam itu naikatan, maka ada alam itu kerenggi kurang nengko. Singkat kata, bagaimana yang dikatakan kamal dan bagaimana yang dikatakan kurang. Yang teh yang sempurna menurut bahasa Al-Quran dan yang teh yang kurang. Nyo kena bicara Quran, bahasa Quran. Hanjit bicara Quran, bahasa kena yang mana ko haide meneko. Pakricip bahasa kedanya, cari bahasa kedanya. Antara daerah ke daerah beda. Nyan sarang urang nengko. Urang acara ye ante khunu baro humiyup nengko. Urang acara ante ke baro ke di bar moh ke serembe ada ja nengko. Nya urang beda nengko. Apalagi bahasa Allah Taala dengan bahasa manusia. Maka karenanya bahasa Allah Ta'ala mengerti bahasa manusia dengan bahasa Allah, baik pengertian bahasa manusia kena pekap dengan bahasa Allah, tidak boleh. Kalau demikian yang dikatakan kamal, apakah sama dengan telah lengkap nak dempa? Bukan itu. Tetapi yang dikatakan kamal adalah sesuatu yang pada sesuatu itu tidak ada sifat kurang. Sedangkan yang dikatakan kurang pada benda itu tidak lagi adalah belum ada sifat kamal. Hanya kamlipu hanako. Yang kekun sempurna adalah barangnya hana kurang. Nyo sempurna Allah. Yang kekun sempurna urang ba urangnya hana le kurang nangko. Jauh dah beda nangko. Takun Allah jarang karena ba Allah hana bodoh. Takun urang jarang karena ba urang hana le bodoh. Itulah dia. Takun Allah kaya karena Allah hana gasiin. Takun urang kaya karena kabeh masa miskin. Takun Allah Ta'ala akbar raya karena Allah hana ubid. Takun kanya nur raya karena kahana le jabat dan biasa kayu sama dengan karena hilang kecil lalu dia besar, hilang miskin karena kaya, hilang lemah karena dia kuat. Apakah itu sempurna? Tidak ada. Itu bahasa Quran. Kalau demikian Allah Subhanahu wa taala itu kenapa dikatakan Allah itu kamal? Apa yang kamal? Sudah bicara Allah adalah Allah bicara dan Allah bicara sifat, Allah bicara adalah perbuatan. Kalau demikian ada manusia justru karena hilang tidak ada. Pakan manusia nasi pue careng, gadah si pue bangai. Pakan manusia nasi pue bubut, gadah si pue iem. Pakan manusia kana gadah sifat hana. Wa Allah. Pakan yakin Allah na. Itu sudah aja dah cak rumus sangat engkau.
Punya tecak remusat pakan urang na karena hanalih hana. Pakan urang carang karena hanalih bangai. Tecak remusat bakri. Pakan Allah na karena aba Allah hanalih hana. Pakan Allah carang karena aba Allah hanalih bangai. Sungguh salah 100% ke. Tetapi apa juga rumusnya? Kenapa Allah itu ada? Karena pada Allah tidak ada sifat tidak ada. Kenapa Allah itu adalah pandai? Karena pada Allah tidak ada sifat bodoh. Kenapa Allah Ta'ala itu ada kerja? Karena pada Allah tidak ada sifat adalah diam. Kabar itu ke? Mengingat beginilah apa yang ada pada Allah, maka yusamma Allah Ta'ala itu zat yang kamil. Zat Allah, zat yang sempurna. Sudah. Kalau agama ini akmaltu al-yawma akmaltu lakum dinakum, agama saya sempurnakan. Apa saya sempurna engkau? Sempurna agama artinya lagena menanda buat engkau. Lagena menanda akui hana damah turun yang leho rakaat put sakai engkau. Turun yang subuh 2 rakaat 2 sakai engkau. Jadi menyawanan manusia bukan membuat supaya jadi agama. Tetapi manusia itu adalah mengikuti agama yang telah dibuat oleh Allah Ta'ala. Menyo agamanya kira-kira haji pegat le urang maka menurut urang. Donyo menawa urang laganya lemah agama. Doke lemah lain kalau elau nako. Donyo lemah raja laganya aturan. Doke lain menteri pendidikan lain lemah aturan tikulah nako. Itu sama dengan aturan dibuat oleh manusia, tidak akan abadi, maka tidak akan kamilin. Sedangkan aturan yang dibuat oleh Allah Ta'ala, Allah dipetun aturan semenjak diturunkan Al-Quran sampai dengan kiamat memberi ketut hanjik merukah. Paling-paling yang ada perbedaan bukan dasar perbedaan teknik pelaksana, itu yang beda. Punya awal berdering Quran salah satu walillahi 'alan nas hajjul baiti man istata ilaihi sabila. Kamu memang kalau jarak jauh antara tempat kamu dengan Baitullah lebih daripada kira-kira 100 kilo. Perjalanan syarat wajib haji harus ada alat transportasi niku. Alat transportasi pada waktu itu adalah unta, alat antar niku. Apakah mesti sampai ngenyeno pi benanda? Tidak. Unta gadah idebit kira-kira haji gerdangen. Itangin gadah idebit Honda. Honda gadah idebit motor. Motor gadah idebit pesawat. Sama dengan pesawat itulah kira-kira al-yawma akmaltu lakum. Tanda yang bawa nah mesti benar kapal jak wajib baru wajib haji. Nah dalam Quran cilap mesti menumpak benar kapal ha menumpak engkau. Tetapi adalah salah satu adalah walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a. Mana istita'ah di antaranya adalah nak alat kenderaan, maka kenderaan apapun andai kata 100 ton tu 200 ton ke tu kan dengan pesawat Boeing Jepang warak bakri dengan sekoi ada pakai dendera. Itulah alat penerbang. Kadang-kadang 200 ton tu alat penerbang je sekoi nako. Pakan karena orang lebih sibuk di hanjit le piyuh puat orang hanya 8 jam dalam perjalanan. Puat jam harum dipek Indonesia nako. Mak ye dua orang kalau gaya dendera carang Tuhan nako menyonyan alat penerbang orang gebegai kang ade Tuhan kan tepum dak begat nako. Nyamun nyo yang ada macam biasa dikoi tangan dia terhut. Haji no dikoi hendai pelajarawan ya terhut nako kan. Itulah Allah Taala gebegat menyokal gebegat hana bintih tangan maka mangan gaji pegat dada orang nako. Baik fikir dia dum dia pegat sekoi tendrai balik-balik jadah hijat nako. Inilah Allah Taala nako. Itanya 8 jam hina terbang daripada Bandar Aceh dia kena susah tu. Tenangkan tendera padi. Hana drop ke jam yana peristiwa di Makkah hana drop ke jam tumbang sudah meledak di pernah kena naik Makkah. Pakai ban ate wayan. Inilah menenda yang bawa menyoba ate urangnya wajib kang. Hana mustahil ba ate anak lain bujung jamun tengah tu debeh kang dong begai Tuhan nako. Sudah. Begitulah baik dah fikir mungkin nako. Para hadirin sidang jamaah yang terhormat, inilah tanda al-yawma akmaltu lakum dinakum. Sudah, kembali yang akan kita bicara. Salah satu daripada rukun iman amadu billah wa bima kalallah. Percaya dengan Allah dan percaya dengan apa yang dikatakan oleh Allah. Sudah, yang sudah kita bicara ini bicara adat. Kalau sudah bicara adat, amantu billah bicara adat, wa bima kalallah bicara apa yang dikatakan oleh Tuhan. Salat, zakat, haji, mendum. Kata-kata Allah Ta'ala di dalamnya ada 4. Ada dalam kata-kata Allah yang maknanya mesti, wajib. Innani anallah, saya ada, wajib. Ada di dalam kata-kata Allah yang menyatakan memang itu tidak ada, bukan tidak ada lagi, tidak ada.
lam yalid wa lam yulad la syarika lahu. Itu Allah bicara anak tidak ada pada saya, bukan tidak ada lagi dan bukan belum ada. Tidak ada. Sudah ada bicara barang tidak ada. Bicara barang yang ada. Apa barang bagaimana? Pulin-pulin akan terjadi pada ujung zaman, akan lahir begini manusia. Itu bicara akan yang akan ada. Dan demikian pula bicara barang yang selamanya tidak akan ada. Para hadirin sidang jamaah yang terhormat, oleh karena demikian, sebelum apa isi Allah bicara, tentu ada bicara. Yuh galam puasa wa menduduh Tuhan, na duduh ilai. Hana mungkin na duduh urang tira urang ha kajak menyau uringan we dengko. Tinten tira urang berumpaknya, puan na pegang gedan yang balun enha nang kulangka. Dan na ganyan urang kan urang bisu. Kalau begitu kita tidak bicara apa kata Allah, bicara Allah ada kata atau tidak. Nah duduh Tuhan, nah kembali pada orang. Allah Ta'ala tadi kenapa Allah Ta'ala ada? Karena pada Allah tidak ada sifat tidak ada. Pakan Tuhan na duduh karena apa Tuhan hana bisu. Ya singkat. Pakan Tuhan na duduh karena apa Tuhan hana sifat im, hana sifat bisu we, hana apa Tuhan. Pada manusia na sifat im, ada kala memang tahai begah ba tigim ke im, ada kala pun kan pelahir dari Tuhan dia orang bisu. Bisa jadi ada bicara lalu kemudian diam, bisa jadi pada dia tidak dijadikan sebagai orang yang bisa bicara, maka dia menjadi orang bisu. Akhras selama saya tahu itu. Kemudian untuk bisa bicara, kalau bicara itu dijadikan alat bicara pasti dijadikan. Berhala baju nunggu. Yang bertemu beda Allah dengan alam. Manusia tidak dituntut supaya kamu bisa membedakan Allah dengan alam, supaya Allah dengan alam bedanya. Hana geduntut bau urang berkata oh berbeda Tuhan dengan alam, nya beda Allah dengan alam kan. Beda Allah dengan alam kan bu urang nengko. Dero Allah pegah lun dengan alam hana sa. Puci geduntut lun dengan alam beda, berkaturi beda. Itu apa ini kau? Punya sira urang berbeda, ba urangnya beda, sira urang berbeda, ba urangnya hana beda. Semua salah ni ke? Bagaimana juga Allah dengan alam pasti beda. Laisa kamitslihi. Kalau bahasa kita mukhalafatuhu lil hawadi. Lalu yang dikitab kepada kita apakah? Supaya kita membedakan Allah dengan alam supaya beda? Tidak. Tetapi kita harus mengenal Allah dengan alam beda, harus mengenal beda. Yang membedakan siapa? Allah sendiri. Allah kepegah rawa. Lun dengan alam hana sa ni ke? Lon dengan makhluk hanasa. Cuma lon titip pada kata berkaturi lon dengan makhluk hanasa, berkaturi bin hanasa. Itu sangat tuan-tuan. Jadi kalau demikian belajar dan mengaji bukan supaya kita bisa membedakan antara satu dengan yang lain. Tetapi apa juga kita belajar mengaji supaya kita bisa mengenal, supaya bisa kita pisahkan, supaya dapat kita bedakan barang yang beda. Barang yang beda dapat kita beda. Barang yang ada dapat kita tahu ada. Barang tidak ada dapat kita mengerti tidak ada. Itu kalau orang jarang nengka. Orang jarang barang na itu puana itu mena itu akuina. Orang bangai barang na hai itu mena itu bangai nengko. Karenanya diberi nama orang jahiliyah Makkah itu orang jahilin, jahiliyah nengko. Kenapa orang jahiliyah itu diberi nama dengan orang jahiliyah? Apakah mereka itu enggak sekolah? Orangnya hana ahli, semua keahlian dan kelebihan ada pada mereka itu musyrikin nengko. Tapi kenapa juga disamakan disebut mereka itu jahiliyah, orang bodoh. Hana sekolah, jarang dah. Orang bodoh, hana ahli arsitektur, jarang dah lukisan aku. Orang bodoh, hana gat bahasa, nici sat bahasa, sangat balaghah. Walaupun hana sampai kepada bahkan hana tuh lagi balaghah Quran. Tetapi kenapa juga diberi nama jahiliyah? Allah na diji hai itu mena tiraboy ni. Mayonan jina wa Tuhan na diuringan hanjakuina nyan jahiliyah nako. Kemudian Allah hanasa dengan alam iji sa tiraboy nyan jahil nako. Allah hananu diji manu tiraboy ada carang tak punya yang urang bangai nako. Hati-hati nako. Carang tatai kira-kira dunia yok tapi Tuhan mana yang kan bangai biar nak beri urang bangai nako. Kenapa itu orang bodoh? Zat Allah yang tidak punya anak dia tahu dia dapat anak. Itu mana buat urang balik le tira urang aneh nako tira urang hana anu na anu kanya nako aneh nako. Menyakai ni pengen urang bangaji nako. Karenanya jangan terpengaruh dengan orang bodoh. Allah Ta'ala ada tapi orang itu tidak dapat mengenal Allah ada maku ada.
Allah Ta'ala enggak punya anak, orang itu masih mengaku ada anak. Itulah tanda kebodohannya. Tapi yang tanda jarang berkeri, sira urang hana ne, na ne kanyan hana. Kin depu ngon ngelung. Na ne kanyan na. Akiban bagah na. Tapak-tapak ngelung wate daftar wate pegat daftar nama lahir nama tiga ngelung pegat origin itu. Sama dengan dia tahu yang ada, sudah. Yang kedua sesudah tahu ada baru orang pandai. Dan yang kedua adalah sudahkah cukup barang ada dapat tahu ada? Barang tidak ada mendapat tidak ada, sudah pandai belum? Galam carang urang na gedemeng na. Barang hana gedemeng hana, galam carang nangku. Mantang tikantar ni bangai. Baru carang barang na temeng na lagi na. Carang jangan mata bawah kabin. Barang hana gedemeng hana lagi hana. Yang kabin ni kan. Inilah yang dituntut pada muslimin. Dah contoh aja. Allah Taala na kibana lagi na kiban lagi na Allah kan karena kagadai hana. Na Allah kan dang Tuhana. Nyo mana dikeut nyo kacarang. Na Allah na pejit Tuhan na karena awai hana cit. Mantang bangai mantang naku. Karena demikian adalah apa yang ada pada Allah. Allah ada kata-kata, ada kalam. Na tutu Tuhan na. Derabut Tuhan na tutu na. Kalamallahu Musa taklima. Allah ada bicara dengan Nabi Musa. Menggambarkan Allah Ta'ala itu ada kata. Bagaimana kata-kata Allah Ta'ala? Inilah baru tu. Kiban tutu Tuhan. Tuhan na tutu na. Kiban mututu lagi na. Bagaimana tutu lagi na? Itulah di dalam kitab ditulis. Kalam Allah Ta'ala itu laisa bisautin wala harfin wala lafdin wala takaddumin wala taghayyurin wala lahnin. Itu semuanya. Tuhan na tutu hana huruf hana abjad alif ba ta sa. Tuhan na tutu hana lafai Allah bantikre alif lam ha. Allah na tutu hana alif lam min ma alif lam min ku. Tutu na huruf dan tutuna lafai han, tutuna awai dudau hana. Ini yang kita baca kiri alif lam mim awai alif. Bawa diaขึ้น alif hana ขึ้น lam. Bawa dia ขึ้น lam hana ขึ้น mim. Bawa dia ขึ้น lam hana ขึ้น alif hana mim. Bawa dia ขึ้น mim hana alif hana ขึ้น lam tu. Sama dengan ada takaddum, ada takhir, ada awal, ada tengah dan ada akhir. Nyo menan nututu Tuhan tidak. Kalau demikian bagaimana juga kita yakini yang bahwa Allah Ta'ala itu ada kalam. Wajib kita yakini Allah ada kata-katanya, ada bicara, wajib. Bagaimana kalam Allah Ta'ala? Harus beda dengan kalam manusia. Bagaimana? Kalam Allah itu tidak ada haraf dan tidak ada suara dan tidak ada lafaz. Jemaah yang terhormat. Kalau demikian, kita meyakini kalam Allah telah bicara, innani anallah, saya ada. La syarika lahu, saya enggak punya kongsi. Lam yalid wa lam yulad, saya enggak punya anak. Apakah Allah Ta'ala dalam bicara itu ada pakai huruf? Tidak ada. Yang kedua, kita yakini Allah Ta'ala ada bicara. Nagei menekannya baru pegahaba hanjut. Jangan tergambar yang bawa kalamallahu Musa taklima. Allah Ta'ala bicara dengan Nabi Musa. Sebelumnya apakah diam? Sesudahnya apakah dia diam? Kan? Baik fikirnya kemudian Nabi Musa Allah Ta'ala. Awai bakri ni'iyam Tuhan. Kemudian bantu-dau pegah innani anallah la ilaha illa ana. Musa nyolong Tuhan nak dari. Menekan bakri, menekan keiyam. Dia menan tidak boleh. Bagaimana juga Allah tidak piyuh-piyuh mutiat mututu hana piyuh-piyuh mututu nak. Cuma adalah kalam Allah Ta'ala itu adalah semuanya tidak pakai haraf, pakai suara, pakai lafaz, enggak pada. Kemudian buka hijab dengan hana. Nampak di telinga tikar atau tidak? Deh maknanya puhan. Kalau istilah alam zaman baru hana sinyal nangko. Api hidih udip maknanya udip. Tapi hek dah lalu keban puaba assalamualaikum mana tahu nangko. Motor yayu nangko. 10 meter ada pun kira-kira 2 meter ya baru bertemu sinyal balik. Tadanya gunakan IPO hurinya naik berapa? Tetap bicara. Dekat lah macam tu. Benda pesawat Bandar Aceh dalam keadaan mendung tu. Terbang. Mendung sampai birin macam mendung. Pas lu sampai cerah lemah langit hijau.
Deuh takala ipa, nyai baru ipa punya baru deuh nengko. Nyai baru deuh, belum nyai baru ipa terus medan nengko. Maka jarak jauh tempuh je harus sekian 40 minit bertipek ke di kebun medan nengko. Nyonan dia itu baru deuh. Sebelum Allah membuka hijab pada Nabi Allah Musa, Allah tetap bicara. Sesudah Allah membuka hijab yang dengar, innani anallah la ilaha illa ana. Tutup engkau. Allah Taala enggak punya huruf, enggak punya suara. Kemudian Allah Subhanahu wa taala ada kalam dan wajib sembahyang ke umat Muhammad. Muhammad umat kita wajib sembahyang. Kemudian kibalung pegah ya dengku umat long wajib sembahyang, menyo kena pegah sembahyang wajib. Pegah aqimis salah. Menyo jurungnya lorongnya hanjiat damang. Hana payah dang memang urang jaga polisi di dan pojara baik damang. Pak kricit pakai bulang, terap, begat merah. Tidak boleh masuk. Ditanya rumah renan dah pegah batu puin. Ni kena nawe mentang BO tu anak piah lagi sardi hek dalam kerja. Hanjit damang empat BO. Di super dia depu hanjit damang nangku. Ditanya renan dia damang nangku. Tapi depu depu nangku. Yang buat tanda nangku. Oleh kerana demikian Allah Subhanahu wa taala memberi berita kepada Nabi Muhammad melalui Jibril, tolong sampaikan kepada umatmu dan hambaku salat itu wajib. Bagaimana saya sampaikan ya Allah? Aqimis salah. Kenapa aqimis salah? Karena Nabi Muhammad orang Arab. Kenapa pada umat Musa bukan dengan aqimis salah, bukan dengan bahasa Arab? Kenapa Nabi Isa bukan dengan aqimis salah atau zakah bukan bahasa Arab? Musa dan Isa adalah bukan unsur dan bukan daripada kelompok dan bukan daripada orang Arab. Yang satu daripada orang Ibrani, yang satu daripada orang Suryani. Bahasa Ibrani, bahasa Suryani. Justru karenanya Taurat Injil itu bahasa Ibrani, bahasa Suryani. Kena baca dengan Taurat Injil dan aku. Tak nak Taurat kena baca ada pun. Terkecuali kayalih dalam bahasa Latin. Artinya bahasanya biar ada pun aku. Karena bahasa Ibrani dan bahasa Suryani. Karena Rasulullah Muhammad burung Arabi, maka juga neputri Quran dengan bahasa Arabi. Itu leganya. Terus wajah bahasa Aceh mendudu. Ada terus kedih olain tim-tim bahasa tim-tim bergahaban aku. Menandra wajah aku. Yang isi kata-kata aja terus memak unsur kena wajah. Ya pegah. Draw nak bunuh Aceh mana pegot. Anda kerja tim-tim kedih hurungnya kerja daripada Tidak Bakri. Dengan bahasa tim-tim bagi bunuh je pegah aku. Yang isi sama aku. Oleh karena demikian dikatakanlah yang bahawa Quran ini kalam lafdi. Sedangkan kalam Allah Ta'ala yang qaim bidzat, kalam yang ada pada zat Allah diberi nama dengan kalam nafsi. Kalam yang sebut pada zat Allah enggak pernah pisah dengan Allah sedikit pun enggak pernah. Dan dalam kalam itu punya makna. Lalu isi kalam itu kalau memang kita uraikan dengan bahasa lafaz. Persih kena aja. Nyo lumuk preh hurunyan ho kena ja, gonyan tajam tat. Itu kesimpulan. Ada terkena yang pakan mengerit tat han ku ja kan ka hurung tulis niku. Yang kesimpulan kena depu ho kena ja sakai niku. Maka karenanya inilah yang kira-kira Taurat, Injil, Zabur, Quran ini juga dinamakan kalam Allah tetapi kalam lafzi. Isi daripada Allah Ta'ala bentuk haraf daripada sudah ada. Yang robot lagi melapai kalam ji. Kenapa dikatakan kalam Allah? Karena di dalamnya ada makna yang sesuai dengan makna kalam Allah. Dan kemudian dia sudah terbentuk dengan haraf, maka diberi nama dengan lafzi. Adapun kalam Allah yang qaim bidzat. Coba kita lihat yang bawah. Apa itu makna kalam? Sifatun qadimatun qaimatun bidzatihil aliyah. Itu makna kalam. Karenanya para hadirin sidang jemaah yang terhormat, sebagai kita orang mukmin wajib kita yakini Allah Ta'ala itu ada kata-kata tapi tidak punya haraf, tidak punya suara. Kata-kata yang telah ditentukan oleh Allah Ta'ala kalau hukumnya hukum sudah hukum mati, hukum qat'i, tidak boleh ada dua. Tapi kalau hukumnya itu hukum tani tergantung ijtihad. Lahirlah pada kata-kata begah di baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lepas wajib dia Allah Ta'ala kepada lun dan kepada umat lun saboh sa' daripada fitrah. Baginda Nabi saboh sa'an min rutabin, sa'an min tamarin, sa'an min dabibin, sa'an min syairin. Sa'an bahasa Nabi, satu sa' bahasa Nabi ni. Enggak menyampaikan memang satu sa' itu berapa hari. Hana pegah saboh sa'nya pada kilau nangku, hana. Tetapi hanya bicara baginda Nabi sa'an. Menyebah dia lain sa'an min ta'amin.
Bukan hanya 4 macam. Sa'an juga minta amin. Maka sa'an ini satu kalimat yang maknanya berapa? Ahli mujtahid memikir berapa takaran satu sa'. Dalam mazhab Syafi'i, satu sa' itu 2,751. Araman. Dengan bahasa Aceh, 2 kilo 7 on setengah lebih BU. Digenapkan dengan ihtiyat 2 kilo 8 on. Sabosa 2 kilo 8 on. Wajib fitrah. Tidak orang pedit 2 kilo 8 on. Dia nyari-nyari je. Puatlah beri adalah sa'an minta amin. Boleh beri. Adapun dalam Hanafi, dia mengijtihad sa'an min adalah kan minta amin. Sa'an min rutabin, sa'an min dabibin, sa'an min syairin, sa'an min, hanya puat macam rutab, tamar, syair, zabib. Puat macam. Selebih daripada itu enggak boleh beri makanan. Kedua fitrah pada mazhab Hanafi, dia beri engkau. Satu sa' juga. Berapa satu sa'? 3.800 gramah. 2.800 gram. 2 kilo 8 on. Syafi'i sabuh sa' 2 kilo 8 on. Hanafi sabuh sa' 2 kilo 8 on engkau. Hau kedanya. Hanya terkedah kedanya engkau. Lo urus Hanafi 2 kilo 8 on. Lo urus Syafi'i 2 kilo 8 on. Ketiga. Puatlah lombuh sawalung. Lo urus Syafi'i beri buh. Hanya buh pulain. Sawalung lo urus Hanafi kerma, buh rutab, buh syair, buh zabib. Dia buh beri Padit dan Nabi kira-kira je. 2 kilo 8 on. 2 kilo 8 on. Belau kerma di kedai yang gak sukari. Padit habis yum. Jom dapat dekat betrah lo. Tak belau kerma Pak Syafi'i tiap jayum jut hang itu. Karena dia itu tidak adalah ta'am kenyan mesti ni. Berapa beri? Inilah selisih ni. Kalau Syafi'i sa' 2 kilo 8 on, kalau Hanafi sa' 3 kilo 8 on. Jenis yang berbeda. Kemudian berangkat. Ini memang aturan sudah diatur karena kita bukan orang ahli, tapi kita orang mengikuti aja. Meniru apa yang sudah ada dalam ijtihad. Dalam Syafi'i hanya jo qimah, jo breuh. Jo yung breuh jeut han. Ilo lo mai peng kementerian ketika bitrah jeut han. Sao pegah jeut Syafi'i. Mesti ko nyai pegah Nabi nak pegah lekan ke. Nabi pernah nak pegah yu bantabah hadis daripada tanya jo yu mutabah tak nak. Yang nama makanan madu, makanan. Jadi pegah di lu han lalu tidak Nabi, tapi jo peng sao pegah ke. Nabi ni pegah makanan. Tengok mon ta'amin, syairin, dabibin, aqiyatin, mandum makanan. Kemudian ada benar rutabin, tamarin, kemudian dabibin, mandum makanan. Hanalah untuk Nabi yang ibuh yum qimatin musabah tak nak. Oleh karenanya beri harga itu pengalihan daripada isi daripada ijtihad para mujtahid. Dalam Hanafi boleh memberi harga. Bahkan karena tujuan pokok fikir fitrah itu untuk menyenangkan, mensurur kepada orang malam raya mengauraya bejra. Ada kala makanan, ada kala uang. Makanan puji beri dengan makanan rutab, bawah kerma udip, tamar, bawah kerma kadho, syair dan zabib. Lain tidak boleh. Jo yum padit, padit jo yum. 2 kilo 8 on. Jijak padit yang kerana padit kilo. Bek kerma yang mana orang ku halagun. Bek kerma aja wah pi 50 rial sabah orang ku. Kerma sukari 20 rial sekilo orang ku, 80 dibayar orang ku. Jangan peng adanya orang ku. 2 kilo 8 240 8 on 8 kali 8 60 peut sama dengan padi jeut 200 peut dibayar per satu orang. Cok peng 200 peut dibayar 4 lu dah lega tirau lu nunggu. Kakak dah boh baik boyung nunggu. Mai beri. Ilo hanal mo mai beri fakri mo mai yum 2 kilo 8 on 200 peut dibayar mai opak derkah. Ilo hanal mo mai peng fakri mai beri je 2 kilo 8 on opak juk nunggu. Putra dia juk riang galak dia. Ilo hana lu mecok tempur lu bojuk terbosak madang padit. 2 kilo 8 on tahu begah. Nabi nak begah hana nak ko. 2 kilo 8 on tahu begah. Nak begah Nabi nyampe hana nak. Mau tidak mau sudah ikuti Syafi'i atau ikuti Hanafi ni. Jadi sama dengan kira-kira sudah kita ikuti orang lain. Bahkan kita ikuti karena kita hana ahli di dalam menentukan berapa satu sah. Menyoba hukum dengan nyoba keri jeut engko karena nyo adalah kan hukum qat'i, hukum ijtihad dan ni adapun yang menyangkut dengan Allah Subhanahu wa taala, nah Tuhan
hana ning Allah, hana kongsi Allah, na kalam Tuhan, hana huruf kalam, itu kata ini enggak boleh tawar-menawar. Para hadirin sidang jamaah yang terhormat, beginilah kira-kira punya kena juk fitrah. Juk yum leher kilau 8 on kermal leher tu pe dibayar. Sehingga Aceh Utara mengeluarkan fatwa oleh kakak mena leher tu dibayar. Hana kicau leher tu pe dibayar. Punya juk berih 2 kilau 8 on. Mana suka terserah kita jangan kau. Inilah kira-kira. Bila kun pakan hanjek boh yum, kagak boh yum lagu. How so you pegah niku, duku kecil, duku imam boh yum. Boleh, tapi pada maknya apa? Karena ini agama, kan pegawai je ke agama, ikut aja bagaimana agama yang telah diadakan. Para hadirin sidang jemaah yang terhormat, mudah-mudahan ibadah kita di ujung Ramadan Allah akan menerima, apalagi sebagai kesimpulan puluhan yang terakhir itu pemutihan. Pemutihan ke. Beda pemutihan Allah dengan pemutihan orang. Pemutihan dipegang oleh pemerintah yang bawa terbatas hidup nawa. Pemutihannya ni pegang Tuhan pada UWE ke tiplohnya ke ya kira-kira itaqim minan nar dengan catatan aku pemutihan padanya kaitan mang bebas mentang harus periksa tuan padit bakti kali likun hana bakti mensurau ranyo lucu SK mentang luluh sarjana sehingga pemutihan jayuk laju hanjut kana hana syarat beluh awal kali beluh kedua kali beluh nyake preh pemutihan nyo hana peluh awal hana tepuh peluh tengah tepuh peluh nyake bakri hana biar mesti jid bakri boleh jid preh pemutihan tapi hana syarat likut hana bakti dua dia tun. Para hadirin sidang jemaah yang terhormat, tapi karena Allah Subhanahu wa taala pengasih dan penyayang, siapa tahu kadang-kadang ada hana pemutihan, hana bakti likut sedepu kenjak kena ikut hati. Silakan aku. Ka hana bak peluh awal peluh dua, peluh akhir bet le mesti jicit ha pula in apa lain dikah aku. Para hadirin sidang jemaah yang terhormat, beginilah kira-kira kelebihan fitrah. Karena kenapa? Kelebihan adalah kelebihan yang terakhir yaitu pemutihan untuk keluar SK. Baik diangkat, kai pegot diangkat menjadi pulin. Biasa berlaku turut engkau. Dalam bulan 7 diperhitungkan berapa bulan pun ke dia karena menang anggaran dalam negara engkau. Jadi le bulan kau ikut jaga lamit biasa kacau gaji dia jawab dengan engkau. Begitu pula lah ini yang dipegat gaji oleh Allah Subhanahu wa taala. SK-nya akan diserahkan mandum gijuk badrau hanjek pelapik engkau. Ya cok SK long haibi memang mandum ya cok ji mesti hijau engkau. Bunyi SK ana rabbukum wa antum ibadi ya'malu ma syi'tum fa innakum maghfurun. Yang terkait tulisan lebih niku. Malaikat Jibril datang kepada setiap pribadi manusia menyerah. Di samping menyerah adalah melakukan musafahah. Artinya kerja yuk umat jarau nyopat SK kata ni yuk dari Allah Taala. Ku bunyi ana rabbukum, saya Tuhan kamu dan kamu saya akui sebagai hambaku dan silakan kerja kamu apapun pekerjaan kamu karena kamu telah ampuni dosa kamu. Ini SK. Anti kai dibit SK-nya bakri menyoborkan 250 honor jino 2 juta tinggal jawab aku. Halayan karaya golongai juta. Lia bemu bakri na bantion aku. Pokoknya kai mau bakri lih habihmu itu minan nar insyaallah sudah di tangan. Demikianlah kita harapkan di ujung Ramadan. Mudah-mudahan pertemuan kita pada hari ini semoga Allah Subhanahu wa taala membuka lagi pintu hati kita, semoga bisa menerima segala kebaikan yang menyangkut dengan agama dan bisa kita memperbaiki diri dengan Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.